Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi di ruangan ini. Kiranya saudara dalam keadaan yang baik dan sehat untuk melalui sepanjang minggu ini di dalam kesibukan rutin saudara. Renungan pada hari ini adalah tentang tujuan hidup. Teks Alkitab diambil dari Filipi bab yang pertama, ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan tanamkan isi hati-Mu di dalam setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, ramai orang yang berusaha mencari tujuan hidupnya. Ada yang mau menjadi orang yang berjaya dan kaya, menjadi pengusaha, dan sebagainya. Semua harapan dan keinginan itu tentulah tidak salah. Tetapi, jangan sampai semua harapan itu menjadi tujuan akhir hidup kita, karena kalau tujuan hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, mungkin kita akan kehilangan arti dari tujuan hidup yang sebenarnya. Bahkan, kita tidak akan pernah menjadi puas walaupun kita sudah mencapai semua yang kita harapkan. Karena keinginan manusia tidak dapat dipuaskan dan manusia akan selalu tergoda mencari sesuatu yang lebih lagi. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Ketika kita terlena di dalamnya, maka mungkin kita akan kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lambat laun, hidup kita akhirnya akan dikuasai oleh keinginan daging kita. Jadi, kita harus dapat merenungkan apakah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan hidup yang sebenar adalah mencari kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Itu artinya kita harus mendahulukan Tuhan lebih dari semua kepentingan kita dan kita berfokus pada Tuhan. Matius bab 6 ayat yang ke-33 mengatakan, "Ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oleh itu, janganlah bimbang dengan apa yang kita perlukan, sebab Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita semua." Saudara, tujuan hidup kita di dalam Tuhan itu sifatnya kekal. Namun, semua yang ada di dunia hanya bersifat sementara. Tuhan menyediakan hidup yang kekal sehingga kita juga harus melakukan sesuatu yang bersifat kekal. Contohnya, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Semua ini tidaklah sia-sia sebab Tuhan akan memperhitungkan bagi kita semua. Ketika kita menabur perkara yang kekal, kelak kita juga akan menuainya. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang mulia, bukan berarti semuanya tanpa cabaran. Namun, kita harus terus maju untuk meresponi rancangan Tuhan bagi kita. Jika hari ini kita sudah berada di jalur yang benar, janganlah biarkan dosa menjadi penghalang terhadap tujuan hidup yang kekal. Maka, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, renungkanlah hal ini. Apakah gunanya jika kita sudah mencapai
semua keinginan kita, namun pada akhirnya kita hidup jauh dari Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi, kejarlah segala sesuatu yang bersifat kekal dan pastikan bahwa kita mempunyai tujuan hidup yang hanya menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kiranya diberkati, marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami mempunyai tujuan hidup yang mulia untuk terus maju meresponi tujuan-Mu di dalam hidup kami untuk memuliakan dan menyenangkan-Mu. Berkati keluarga, saudara dan teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Engkau sertai dan Engkau berkati mereka. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami perkongsian ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.